Selamat malam rekan-rekan semua, Be Marketeers, Be Digital. Acara yang kita akan asuh dan kita akan menghadirkan seorang tokoh startup yang luar biasa. Kita tahu bahwa sekarang zamannya olahraga, oleh karena kesehatan terus ya ditingkatkan. Kita ada hadir di sini Pak Stevie Go dari 99 Virtual Race. Apa kabar Pak Stevie? Halo, selamat malam. Kabar ya, biasa, baik Pak, kabarnya Pak ya. Baik, sehat-sehat. Nah, ini kalau ini bajunya hitam, tapi kalau dibuka bajunya berotot begitu. Ini olahraga mulu ini. Oke, Pak Stevie Go, hari ini malam ini saya sengaja mengundang Pak Stevie Go untuk membahas mengenai konsep daripada digital sebenarnya, yaitu kepemimpinan yang fleksibel atau agility. Jadi kalau mau bahasa kerennya agile leaders gitu ya. Jadi saya sendiri Husin Wijaya, saya sehari-hari punya digital marketing agency bernama Warhol Interactive Agency, dan hari ini bersama-sama dengan marketeers ingin mendiskusikan ya berkaitan dengan digital leaders ini atau agile leaders ini. Saya ingin bertanya pada Pak Stevie Go gitu ya, tapi sebelum bertanya mungkin saya perlu minta background dulu dari Pak Stevie Go ya. Bagaimana Pak? Ceritakan sedikit Pak tentang 99 Virtual Race ini Pak. Jadi 99 Virtual Race saya buat tahun 2017 Pak. Justru sebelum pandemi 2017, tujuan utama kita adalah untuk mengajak semua orang memiliki gaya hidup sehat. Jadi menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup sehari-hari. Karena kita tahu olahraga itu manfaatnya luar biasa. Ketika kita sehat, otomatis kinerja kita juga akan produktif. Nah, seiringnya berjalan waktu, ternyata ada pandemi dan olahraga menjadi salah satu poin yang penting. Di mana orang untuk terhindar dari virus, menaikkan imun, salah satunya adalah olahraga. Jadi berangkat dari situ, topiknya Pak Husin malam ini keren, agile. Jadi kita harus mengikuti zaman untuk bisa bukan cuma sustain ya Pak, tapi kalau bisa tetap berkembang, dan misi kita menyehatkan olahraga, menyehatkan masyarakat Indonesia lebih tercapai. Jadi poin utama dari 99 Virtual Race itu kita mengencourage orang untuk mempunyai gaya hidup sehat. Iya, nah sekarang kalau kita kaitkan dengan olahraga dan kaitannya dengan kepemimpinan agile ini, bagaimana Pak Stevie Go berkaitan dengan konsep di mana kamu memimpin ini di dalam situasi yang tentunya tidak mudah bagi banyak orang ya, terutama kita perhatikan bahwa pandemi akan segera berubah menjadi endemi, dan artinya endemi berarti ya tiap saat kita akan bergaul nih ya dengan penyakit ini. Bagaimana kondisi kepemimpinan yang Pak Stevie Go lihat ini hari ini berkaitan dengan managing yourself ini? Ya, pastinya kita dituntut untuk berubah ya, Pak Husin. Jadi pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih fleksibel. Kita tidak bisa terus dengan cara kita yang lama sementara dunia yang berubah. Jadi pertanyaannya adalah kita mau berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pandemi, atau kita akan tertinggal. Jadi itu memang yang saya terapkan, melihat dari situasi, ada perubahan yang saya lakukan terutama. Jadi kalau di awal kita hanya olahraganya sekedar lari aja, tapi ketika mulai pandemi, kita tahu sempat sepeda juga booming Pak. Jadi kita juga ikut ke arah sana, kita bertransformasi ke arah sepeda. Kemudian ketika PPKM, PSBB yang mengharuskan kita di rumah, kita juga twist sedikit lagi. Jadi apa aktivitas yang tetap menyehatkan di dalam rumah tetapi tidak harus keluar rumah. Jadi kita misalkan workout, jumping, itu yang kita lakukan. Jadi kita harus menyesuaikan sih dengan keadaan di luar. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara mengenai pengelolaan fisikal ya, jadi di dalam konsep kepemimpinan memang ada konsep physicality ya, jadi konsep fisik ini ya, jadi fisik ini harus sehat. Kalau fisik sehat maka pikiran dan jiwa juga lebih sehat barangkali begitu. Nah ini berkaitan dengan managing yourself. Di dalam konteks ini kita harus berubah, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kita berusaha untuk terus catch up. Dan tapi bagaimana kemudian kita relasikan dengan managing team ini Pak? Bagaimana berkaitan dengan managing team? Ya, managing team menjadi satu challenge tersendiri lagi ya Pak ya. Apalagi work from home. Sekarang saya juga di luar, beda satu kota dengan tim saya, karena kan kita berangkat dari Bali Pak. Jadi semua operasional banyak dari Bali, sedangkan saya di Jakarta.
managing tim menjadi satu poin yang memang harus dipikirkan. Yang kalau saya selalu menerapkan seperti ini ke tim saya, bahwa kita adalah satu tim, bukan antara bos dan karyawan. Lagi-lagi kita maunya leadership, kita kasih contoh kemudian supaya mereka juga berkembang, mereka mempunyai tim sendiri. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi bisa dibilang semacam filtering juga sih, Pak Husin. Ketika visinya perusahaan seperti ini, saya mau kalian juga bertumbuh, punya tim, saya challenge bahkan kalian harus bisa mulai manage tim. Kalau memang kerjaan yang kalian handle sekarang udah kewalahan, kita bisa diskusi apa solusinya, atau bila perlu saya punya anak buah Pak, itu kita bisa lakukan, dan beberapa admin saya dan sebagainya akhirnya kita scale up karena kita mau juga berubah. Nah, masalah jarak jauh lagi-lagi trust Pak. Jadi saya juga selalu menerapkan kalau ke tim bahwa yang penting result. Karena susah ya Pak, kita jarak jauh, beda dengan kita kontak fisik setiap hari misalkan di kantor, sedangkan sekarang harus work from home, mungkin kita cuma ngeliat CCTV dan sebagainya. Cuman yang saya tekankan adalah result, dan kita komunikasi, apapun yang terjadi, bisa tiba-tiba kita meeting, tiba-tiba kita WA dan call dan sebagainya. Jadi itu yang coba saya terapkan ke tim, sehingga mereka meskipun dalam tanda kutip tidak ada leadernya, tidak ada bosnya, ya mereka merasa memang ada tanggung jawab yang lebih untuk timnya mereka sendiri. Wow, ini tantangan yang luar biasa ya. Kenapa? Karena kita dulu sehari-hari satu kantor ya kan, bisa melihat langsung mereka, bisa melihat proses, kemudian kita juga tahu inputnya apa. Tapi hari ini kita jauh ya kan, susah banget lihat prosesnya begitu ya. Jadi ini harus pakai trust di situ, kita taruh trustnya agar proses itu berjalan ya dengan sendirinya, tapi kemudian yang kita lihat ada hasil ya begitu. Jadi memang ini tantangan tersendiri nih. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil yang bagus, proses ini kan penting juga ya, proses penting juga. Dan biasanya ada setiap project management pasti ada pivot begitu, sehingga kita perlu check and balance ya, lihat semua proses daripada pivoting setiap tahap itu ya begitu ya. Nah, ini tantangan buat kita semua. Wah, luar biasa Pak. Jadi terus bagaimana caranya kemudian mengkoneksikan antara managing yourself dan managing team, kemudian kita koneksikan ke managing others ya, yang saya sebut others ini ya customer, ya kan stakeholder yang ada di luar organisasi. Itu bagaimana Pak cara merelasikannya Pak? Ya, pastinya kita harus kuat dulu di managing ourselves dulu, kemudian tim ya Pak. Setelah itu baru kita akan lebih cukup mudah quote and quote untuk kita bisa manage dengan partner. Ya, lagi-lagi apapun bisnisnya saya rasa pasti ada sisi partner, dari sisi kolaborasi keluar, baik dari sisi customer sendiri, karena tidak mungkin kita bisnis tidak ada customer. Itu yang memang kita sebagai leader terus terang dituntut untuk bisa membagi ini lebih dalam sih Pak. Terus terang work from home ini malah kita bisa dibilang tidak kenal waktu ya. Beda kalau kita di kantor, oke, kita kelar, meeting semua kelar, pulang masih bisa lebih santai quote and quote. Tapi sekarang semuanya harus online dengan tim. Untuk tadi yang kedua kan untuk menjaga trust, menjaga project ini running on track kan harus banyak komunikasi. Jadi lebih banyak waktu, termasuk juga akhirnya ke customer, ke partner. Kita tetap mengedepankan customer pastinya Pak. Jadi kita adakan survei. Kita kepingin tahu juga di kondisi sekarang dari sisi customer gimana. Kemudian dari sisi brand, dari sisi partner yang selama ini menjalin kerjasama, partnership dengan kita juga berikan feedback bahkan. Dengan kondisi seperti ini, ketika mereka mau ngadain event, branding, launching dan sebagainya, kita bisa kasih insight selama pandemi ternyata seperti ini. Jadi menurut saya adalah kita memberikan dulu, baru setelah itu customer atau brand atau others ini lebih terbuka dan bisa lebih nyambung sih dengan kita. Kalau saya seperti itu. Wah, jadi ini konsepnya melayani dulu, nanti kemudian bridging di sana, dapat report ya kan, kemudian kita bisa bareng-bareng kemudian mengerjakan ya. Jadi saat ini memang eranya adalah era yang terbalik ini ya, ketika kita biasanya mencari kebutuhan, mencari keinginan daripada konsumen. Sekarang kita malah memberi dulu agar terjadi bridging,
build report gitu ya, kemudian akhirnya kita bisa berinteraksi secara smooth ya dengan calon pelanggan kita ya. Luar biasa ya Pak Stevigo ya. Jadi memang Agile Leaders ini konsepnya adalah managing yourself, managing team, dan managing others begitu ya. Nah, dalam kesimpulannya saya ingin tanya lagi Pak ke Pak Stevi, apa nih kesimpulannya jadinya Pak berkaitan dengan konsep Agile Leaders ini Pak? Ya, yang pasti kita selalu harus merasa belajar. Jadi kita tidak bisa, apalagi ya mungkin selama ini sebelum pandemi dan sebagainya kita udah sukses dan sebagainya, sehingga ketika keadaan berubah kan saya udah pengalaman nih berapa lama misalkan seperti itu ya Pak. Tetapi tidak bisa, karena lagi-lagi situasinya semua berbeda, keadaannya berbeda, kebiasaan kita pun juga berbeda. Jadi mau nggak mau kita harus agile, dan kita memang ya harus melihat sih Pak, kira-kira apa yang kita tetap bisa masuk, apa yang kita tetap bisa kontribusi baik ke customer maupun ke partner-partner kita. Ya, wow. Jadi ini ada konsep-konsep yang menarik ya berkaitan dengan tadi ya unlearn, relearn gitu ya. Jadi ada konsep-konsep di mana kita harus mulai melihat hal-hal yang baru dan belajar. Jadi rekan-rekan sekalian, marketeers yang saya cintai, jadi berdasarkan percakapan saya dengan Pak Stevigo dari 99 Virtual Race ini, ada beberapa konsep yang saya ingin tekankan. Yang pertama adalah new mindset. Ya, rekan sekalian, Anda sebagai pemimpin di era yang baru ini, diakselerasi oleh pandemi, Anda harus punya new mindset, ya, new mindset, agility, flexibility di dalam konteks UI UX yang kemudian jadi customer experience juga. Ini akan menjadi menjadi kunci utama Anda untuk survive. Yang kedua adalah new culture kelihatannya ya, karena berkaitan dengan tadi ya jarak jauh begitu, ada work from home ya kan, kemudian kita berhadapan dengan PPKM dan seterusnya, sehingga akhirnya situasi-situasi yang membuat kita harus berjarak jauh ini ya membutuhkan new culture. Salah satu tadi tips dari Pak Stevigo adalah menekankan pada trust, itu konsep pada trust, sehingga kepercayaan kita ini harus menjadi titik tumpu ya di mana kita bisa berdinamika di dalam organisasi agar bisa mencapai sasaran seperti tadi. Dan yang ketiga barangkali tadi ya berkaitan dengan new interactivity model yang berkaitan dengan ya kita memberi. Dan memang model daripada digital itu adalah memberi. Gitu ya, memberi. Google memberi ya kan informasi sebanyak-banyaknya, dan kita bisa mencari informasi itu sebanyak-banyaknya gratis begitu. Tetapi ini dampaknya adalah apa? Semua orang jadi dependable sama Google gitu ya. Oleh karena apa? Karena informasi yang diberikan sangat dalam, sangat banyak, dan kita bisa akses setiap saat dan gratis begitu ya. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali. Jadi Pak Stevigo, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas pandangan-pandangan Anda terhadap perubahan yang terjadi, dan sukses untuk 99 Virtual Race ya. Semoga Indonesia menjadi lebih sehat, lebih kuat dengan adanya peranan Anda di dalam industri kesehatan, ya, industri wellness. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di acara yang berikutnya, Be Marketeers, Be Digital.